Oke, jadi sebelum kita mulai video ini, saya mau jelasin dikit tentang channel ini ya. Kalau misalnya channel ini tuh berfokus sama brand-brand lokal sebenarnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan channel ini ngebahas brand-brand besar lainnya kayak Nike atau Adidas apapun itu. Cuman nggak cuma sepatu doang nih sebenarnya yang saya bahas, tapi emang mayoritas selama video ini saya bikin kebanyakan sih sepatu ya. Jadi kalau misalnya kalian baru datang ke channel ini dan baru lihat saya, dengan dukungan kalian saya bisa lebih semangat lagi sih. Ya bumpernya gitu sebenarnya motonya. Langsung aja deh biar nggak gagap. Sebelum kita mulai video ini, subscribe dulu channel ini agar saya lebih semangat lagi bahas brand lokalnya. Dan sebelum kita mulai video ini, kita bumper dulu. Balik lagi, bahas bahasan lagi. Saya Vanul Diki. Di video kali ini saya bakal nepatin janji saya kalau misalnya bakal ngasih tutorial gimana unyellowing shoes, unyellowing sepatu kalian dengan harga 13 atau 12 atau 13 ribu aja ya mungkin. Di sini saya udah pernah nyobain juga sebelumnya percobaan saya di sepatu Getske dan ternyata berhasil. Kalau misalnya kalian nanya, Bang, kenapa nggak pakai Getske aja? Jujur, udah terlalu banyak sih di channel saya, 3 atau 2 atau 4 entah, yang sepatunya itu saja. Jadi saya putuskan untuk jadiin kelinci percobaan. Jujur, ini historik banget sih. Nggak historik sih sebenarnya, masih ya mungkin 4 bulan ke belakang atau 7 bulan ke belakang. Ini awal mula trigger saya, cerita dikit ya, trigger saya kenapa bikin video di YouTube. Kalau misalnya kalian penasaran, langsung klik aja di sini. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalnya video itu kurang banget karena semuanya butuh penyesuaian. Langsung aja saya bahas tentang unyellowing ini nih ya. Saya cerita kalau misalnya si unyellowing ini saya terinspirasi dari Resolver. Resolver ini channel dari luar yang dia ngebahas tentang shoes and care ya. Shoes and care kalau misalnya Dokter Tirta tuh shoes and care. Nah kalau si Resolver ini shoes and care dan juga customize sih dia tuh gitu. Nah ada scenes dimana dia pakai salah satu produk waktu dia nge-unyellowing sepatunya. Dia tuh pakai mereknya Salon 40 kalau nggak salah. Kalau misalnya kalian punya duit lebih ya mungkin saya lebih nyaranin beli itu aja. Tapi kalau misalnya duit kalian ya pas-pasan seperti saya ini, kalian bisa gunain cara saya. Tapi mohon maaf saya nggak tahu efek sampingnya apaan gitu ya. Kalau misalnya ada efek sampingnya ya mohon maaf juga, karena percobaan saya ini baru 2 hari tapi nggak ada masalah. Asal kalian ikutin aja step-stepnya kayak gimana, ya saya yakin kayaknya nggak bakal kenapa-napa ya. Oke, jadi yang kalian butuhin adalah bleaching rambut. Mereknya Miranda aja yang paling murah, saya cari yang itu. Dan yang kedua, bahan yang kalian butuhin, bukan bahan sih, kayak alatnya, yaitu koas aja sih. Maksudnya koas yang kecil ya, jangan besar-besar juga. Terus, kalian yang harus dilakuin adalah pergi keluar, jangan di dalam kamar, karena bleaching itu bau banget. Jadi, lebih baik di luar aja ya. Langsung aja kita keluar. Oke, jadi udah di luar sekarang. Yang udah dibutuhin udah ada. Pertama ada ini Miranda, bleaching Miranda. Terus ada koas juga. Sorry banget kalau banyak motor. Sekarang jam 3:30. Sebenarnya nggak terlalu perlu sama ini sih, sama matahari, cuman biar bagus aja sih si ininya, si pencahayaannya. Jadi kalau ini udah beres, bakal saya taruh di dalam juga sih. Karena dari si bleaching ini sendiri pun, bleaching itu kan sebenarnya bikin panas ya. Jadi nggak terlalu perlu matahari. Ntar ya, ini buka selotipnya. Nah jadi untuk perbandingan si antara bleaching ini yang bubuk sama ini apa namanya, toner gitu apa ya. Pokoknya yang cairnya 1:1. Kalau menurut di sini ada deh cara pemakaiannya. Jadi turutin aja, samain aja sama ngecat rambut gitu guys.
pakai secukupnya aja ya, seperlunya. Kalau misalnya kalian nggak ada koas, jangan sama ini deh, jangan sama sikat gigi, jangan ngide sama sikat gigi. Soalnya kalau sikat gigi takutnya jadi bercak-bercak, nyampur kemana-mana gitu ya. Jadi mendingan cari aman aja pakai koas atau beli koas aja. Paling 2000-an kalau nggak salah ya koas segituan. Tuh kan, jatuh. Ini aduk ya, dicampur ya. Sekarang kita olesin ke sepatunya. Hati-hati ya ngolesinnya ya. Jangan sampai kena si kanvasnya, karena kalau kena si kanvasnya takutnya luntur juga si kanvasnya ini. Sip, jadi udah beres semuanya. Saya taruh aja dulu di sini, mungkin 5 menit biar shootnya bagus. Sebenarnya bakal taruh di dalam aja sih, nggak perlu cahaya matahari. Maksudnya nggak perlu cahaya matahari langsung ya. Jadi taruh aja di tempat teduh nggak apa-apa. Langsung kita tungguin mungkin 1 jam atau 2 jam cukup. Tapi kalau saya ya secukupnya aja deh. Gimana kalian? Minimal kali minimal 2 jam lah ditaruh di luar gitu. Langsung aja guys. Udah jam 1, kelupaan tadi jam berapa ya, jam 4 kalau nggak salah, jam 4 sore dan ditinggalin. Dan sekarang harus ke dalam rumah, harusnya ini dilakuin di luar, harusnya bisa di luar, tapi ya udahlah ya, langsung aja kita ke sepatunya. Ini udah kering banget tuh, udah ngering. Jadi yang pertama dilakuin ini yang sisa-sisanya ini apa namanya, bahan tadi bleachingannya itu disikat dulu serbuk-serbuknya. Ini soalnya serbuk. Udah disikat gini sampai bersih. Sampai kira-kira rata aja sih, nggak sampai bersih banget. Kita lihat ya. Saya lupa nih kalau ngasih tahu ke kalian nih. Kalau misalnya kalian, ini kan sepatu emang jarang dipakai. Terus kalau misalnya saya pakai, sering langsung dibersihin juga. Jadi tadi tuh langsung aja saya pakein bleaching di koasnya ya. Jadi kalau misalnya kalian sepatunya yang sering dipakai, dicuci dulu baru di bleaching ya, jangan langsung dikasih bleaching ini. Nggak tahu sih efeknya apaan, cuman ya lebih bagus dicuci dulu sampai bersih, terus dikeringin, sudah bersih baru pakai bleaching gini buat yellowingnya. Oke, jadi segini udah bersih, udah cukup, dan bisa dilihat juga hasilnya. Kalau disandingin gini udah kelihatan berbeda. Ini yang udah putih, ini agak yellowing. Sebenarnya ini nggak terlalu yellowing ya pas saya bikin pertamanya. Cuman ya untuk kelinci percobaan aja. Tuh perbedaannya. Kita zoom dulu, kita liatin. Yellowingnya belah mana ya? Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian lihat langsung, ini tuh berbeda. Ini agak, ya udah agak kayak susu gitu warnanya. Tapi di sini masih putih. Susah juga ngeliatinnya kalau misalnya nggak di matahari. Nih, segini, ini beda sama yang ini nih. Nah, jadi kameranya saya pindahin di sini biar lebih enak liatnya. Ini semprotnya dikit-dikit karena di dalam kamar. Balik lagi ini di dalam kamar. Harusnya kalau misalnya kalian ada waktu, ya mungkin saran saya sih 2-3 jam. Lakuin di luar aja, jangan di kamar ya, biar nggak kotor juga. Untuk airnya sendiri bebas, pakai air dari aqua isi ulang, air minum isi ulang ataupun dari air keran sama aja. Cuman sarannya katanya sih lebih bagus pakai air isi ulang biar nggak yellowing lagi, karena faktor yellowing tuh katanya sih air dari keran karena ada zat besinya gitu, mungkin ya. Setidaknya mencegah lebih baik lah. Tapi kalau saya pakai air keran biasa aja gitu.
Oke, jadi udah beres nih. Udah rapi juga. Ini dia perbedaannya. Mungkin segitu aja, jangan lama-lama lagi. Thank you untuk kalian yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share video ini jika berkenan, tonton video-video saya yang lain, dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya.